Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Azriana, NPM 247820009. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on untuk paket tracer, yaitu 15.6.1, configure IP versi 4 dan IP versi 6. Jadi di sini ada topologinya ya, yang terbagi menjadi dual LAN. Oke, di sini ada objectives-nya. Jadi in this packet tracer summary activity, you will configure static, default, and floating static router for both the IP versi 4 and IP versi 6 protocol. Configure IP versi 4 static and floating static default routers. Configure IP versi 6 static and floating static default routers. Configure IP versi 4 static and floating static router into internal LAN. Configure IP versi 6 and floating static router to the internal LANs. Configure IP versi 4 host router. Configure IP versi 6 host router. Jadi ini ada background and skenario-nya. Or skenario. Jadi dalam aktivitas ini kita akan mengkonfigurasikan router statis default IP versi 4 dan IP versi 6, yaitu serta router statis Jadi di sini ada nodes-nya, yaitu pendekatan perutan statis yang dilakukan dalam lab ini hanya menilai kemampuan kita dalam mengkonfigurasi berbagai jenis rute statis. Jadi pendekatan ini mungkin tidak mencerminkan praktik terbaik jaringan. Langsung ke instruksinya, yaitu Part 1, configure IP versi 4 static and floating static default router, yaitu di sini yang pertama yaitu untuk mengkonfigurasikan router default statis IP versi 4. Jadi pada edge router konfigurasikan root statis default IP versi 4 yang terhubung langsung. Rute default utama ini harus melalui router ISP 1 yang ini ya. Jadi kita akan mengkonfigurasikannya di edge router, terus ini enable, lalu masuk ke config terminal, yaitu IP root 0.0.0.0.0.0.0 S0/0/0. Jika sudah seperti ini, nah connection-nya sudah bertambah, berarti benar. Lanjut ke step yang kedua, yaitu configure IP versi 4 floating static default router. Di sini yaitu pada edge router, konfigurasikan router default statis mengambang IP versi 4 yang terhubung langsung. Jadi rute default ini harus melalui ISP 2 juga nih. Jadi jarak administratifnya harus 5. Perintahnya adalah, kalau untuk yang step yang kedua berarti ini sama, tetapi ini bedanya 0/1/5. ISP nah ini karena distance-nya of 5 ya. Itu adalah jarak administratifnya. Enter, invalid number. Sebentar. Kenapa invalid? Oh, ini nih. /015. Oh, ini /0/0/15.
enter, udah. Terus part yang kedua yaitu adalah konfigurasi IP versi 6 static and floating static default. Jadi pada step yang satu ini kita akan mengkonfigurasikan router default status IP versi 6-nya, yaitu dengan perintah IP versi 6 root 2.2/0 201 terus db8.2a.21.2.21 enter. Salah ya, ini ada spasi seharusnya. Oke. Setelah itu step yang kedua yaitu konfigurasikan router default status floatingnya. Jadi di sini yaitu pada edge router konfigurasikan router default status mengambang floating gitu ya. IP versi 6 hop berikutnya. Jadi rute itu harus melalui router ISP 2 dengan jarak administratifnya 5. Perintahnya jadi sama, tetapi bedanya di bagian ini DBA 2 ini 2.215. Maaf, saya akan mematikan alarm terlebih dahulu. Baik, selanjutnya yaitu part yang ketiga, configure IP versi 4 static and floating static router to the internal lanes. Jadi di sini pada bagian ini kita akan mengkonfigurasikan router status dan status floatingnya dari router ISP ke LAN internal. Yang pertama yaitu configure IP versi 4 static router to the internal lanes. Jadi pada ISP 1 kita akan konfigurasikan router status IP versi 4 ke jaringan LAN 1 melalui edge router. Di sini masukkan di ESP1 enable, masuk ke configure terminal, lalu masukkan IP root 192.168.10.16 sama masnya 255.255.240 terus 10.10.10.2. Bentar. Selanjutnya ini kan directory yang mana ya, step 1 ya. Step 1 ini yang ke jaringan LAN 1, lalu ke jaringan LAN yang kedua yaitu IP-nya LAN 1. ISP LAN 2. Oh iya, IP-nya didapatkan dari masing-masing LAN ya ini.
terus ini selanjutnya 11.16 dan 2 yaitu 32 yang bagian sininya. Ya 11.32 sampai 14-nya 27, berarti ini 24 terus ini ya sama. Oke. Terus lanjut ke step yang kedua part 3. Nah ini configure IP versi for floating static router to the internal lens. Jadi ini pada ISP1 ini konfigurasikan router statis floatingnya yang terhubung langsung ke LAN melalui router ISP2 dengan jarak administratifnya 5. Jadi ini perintahnya IP root yang 10.25.20 ini gigabit 0/05. Terus untuk yang B yaitu ke LAN 2 ya, berarti IP yang dari LAN 2 terus gigabit 0/05. Oke, sudah. Lanjut ke part yang keempat. Baik, di part yang keempat ini yaitu konfigurasikan IP versi 6 static and floating static routers to the internal lens. Jadi pada step yang pertama yaitu pada ISP1 konfigurasikan IP versi 6 ya. Jadi masih di ISP1 ini. Next hop ini perintahnya adalah IP versi 6 root IP yang ini ya, IP versi 6-nya jadi 201.2 db titik 210 db8 itu db8 1.210.2/64 ini. Terus ke ini ya, IP versi 6 yang di ISP1 ini yaitu 201.2 db8.2.2.1.2.2/64. Ini step 1 yang ini salah, yang C ini ya. Bukan di sini untuk LAN yang ke-1 berarti ini ya db8a 2.2 2
Bener gak sih? 2. Oh, dia ke ISP LAN. Ya. Sudah seperti ini. Di enter. Kemudian ke LAN yang 2, yaitu yang ini 1.11. Ini ya, titik 11 201 db 8 111 64 201 db 8. Ini ini tadi salah ya. Titik 2 1 titik 2. Di sini seharusnya ada setelah ini titik 2 1 2. Invalid lagi. Ini ya. Sudah seperti ini. Lanjut ke step yang kedua, yaitu mengonfigurasikan IP versi 6 floating static router to the internal LANs. Jadi pada ISP1 ini dikonfigurasikan router statisnya yang floating IP versi 6 hop berikutnya ke LAN 1 melalui router ISP 2 dengan jarak administratif 5. Perintahnya ini adalah IP versi 6 router 201 db1 10.72.2/64 dba ini f 2.2 5 karena dimulai dari ya pokoknya sampai 5 nilainya. Enter. Lalu selanjutnya yang 11 db1 11/64. Oh iya, ini db8 f.2 f.2.2 wf terus 2 ini 5. Sudah. Di sini step 2 nya sudah. Lalu lanjut ke part yang kelima, yaitu konfigurasikan host routersnya. Yaitu pada part yang kelima ini, jadi pengguna di jaringan perusahaan ini sering mengakses server milik pelanggan penting. Jadi di bagian ini kita akan mengonfigurasikan router host statis ke server. Jadi salah satu root akan berupa root statis yang mengambang untuk mendukung koneksi ISP redundan. Untuk step yang pertama yaitu konfigurasikan router host IP versi 4-nya. Jadi pada edge router konfigurasikan router host yang terhubung langsung ISP yang A ini pada step 1 berarti ke edge router ya, on edge router enable, masuk ke configure terminal. Yang kelima berarti masukkan perintahnya IP root
yaitu 198.0.0.10 subnet masknya 255 255 255 titik 255 serial 0/0/0. Oke, sudah. Lalu di untuk IP directory dengan footing host dengan administratif 5, yaitu berarti ininya pada bagian serial ini /15 gitu. Lalu step yang kedua yaitu konfigurasikan IP versi 4 yaitu pada edge router. Hub berikutnya dari ISP dari ke server pelanggan, maksudnya ke server pelanggan melalui router ISP 1. Perintahnya ada IP versi 6 root 201.2 db 8.2 f.2 f.2 10/128 terus ini 201.2 db 8.2 a.21.2.21 sudah. Salah, ada yang salah, jadi salah pada bagian IP versi 6 root 201 db 8.2 f.2 ini titik 2 nya 128. Oke. Ini sudah. Nah, terus yang terakhir yaitu routing host the customer. Jadi pada router edge ini konfigurasikan root host floating IP versi 4 yang terhubung langsung ke server pelanggan melalui router ISP 2. Jadi gunakan jarak administratif 5-nya. Yang benar adalah root. Jadi serial 0/0/15. Ini complexionnya seharusnya sudah 100%. Root 3 masih incorrect ya di edge. Untuk IP versi 6 ini udah ya harusnya kan 201 db 8 ff.2.210 128 serial 0/0/1/5. Tapi masih salah. Pada bagian ini nih. 201 db 8a
Udah kok bener. Apa ya ini? Sebentar. Ini kan router ISP. Ini router edge router. /0/1 seharusnya sudah benar, tapi completion tidak bertambah. Atau seperti ini, 201.2 dB 8.2a titik 2.2.2.1.5. Ini dB 8a 215. Udah, complexionnya sudah 100%, dan saya sudah berhasil mengkonfigurasikan untuk host router ini. Jadi di sini kesimpulannya, setelah melakukan praktikum ini dapat disimpulkan bahwa konfigurasi static router root yaitu default root dan floating static root baik pada IP versi 4 maupun IP versi 6 berfungsi untuk menentukan jalur lalu lintas data secara manual di jaringan. Jadi dengan mengkonfigurasikan root utama dan cadangan yaitu floatingnya, jaringan tetap dapat terhubung ke root tujuan meskipun root utama mengalami gangguan. Melalui kegiatan ini, kita dapat memahami cara kerja routing statis, penerapan administratif distance untuk prioritas jaringan, serta pentingnya redundansi dalam menjaga konektivitas antar jaringan. Mungkin cukup sekian untuk video hands-on 15.6.1. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.